Apakah karena Isa tidak disalib maka dia lebih terhormat? Tunggu dulu. Shalom saudaraku, salam damai sejahtera di dalam kasih Kristus. Berjumpa lagi dengan saya. Di Juli kita akan belajar berapologetika bersama-sama di channel ini. Apakah karena Isa di dalam Islam tidak disalib, maka dia lebih terhormat daripada Yesus? Tunggu dulu, mari kita lihat bukti-bukti sebenarnya. Sebelumnya, ada seorang mualaf yang kena prank oleh Ustadz Ipung yang mengatakan bahwa Isa lebih terhormat di dalam Islam daripada Yesus yang diyakini oleh orang Kristen. Sebelumnya mari kita bersama-sama melihat cuplikan video berikut ini. Baik, ini pertanyaan pertama, lebih mulia mana, Yesus di Islam ataukah Yesus di Kristen? Ini pertanyaan sederhana. Mbak Cika pasti tahu kalau di Kristen itu biasanya ada seperti ini ya, atau salib. Kalau Protestan kan di gereja salibnya salib palang saja ya, tanpa ada patung ya. Tapi kalau di Katolik ada patungnya. Yesus diwujudkan dalam bentuk manusia yang disalib ya, dirupakan dalam bentuk patung-patung ya, yang ditaruh di gereja-gereja, dan Yesus dianggap sebagai manusia yang tersalibkan, kan begitu. Kesimpulannya adalah Yesus berarti mati, dibunuh, disalib, disiksa secara biadab keji. Kalau di Islam beda. Di Islam itu Yesus ditaruh di tempat yang terhormat. Yesus di Islam itu tidak pernah disalib, tidak pernah dibunuh, tidak pernah disiksa secara keji. Tapi sama Allah diselamatkan, diangkat oleh Allah, dan tidak pernah dibunuh oleh kaum yang membunuh itu. Dalilnya adalah dalam Al-Quran, وَمَا قَتَلُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ وَلَكِنْ شُبِّهَ لَهُمْ. Mereka tidak pernah membunuhnya, mereka tidak pernah menyalibnya, melainkan ada wajah orang lain yang diserupakan mirip Yesus dan orang itu yang dibunuh. Saudaraku, Isa dengan Yesus adalah dua pribadi yang berbeda. Isa yang diyakini oleh orang Islam itu bukanlah Yesus yang diimani oleh orang Kristen. Karena kalau kita melihat sejarahnya, sungguh sangat-sangat berbeda. Dari sini saja sudah jelas ya, kita tidak bisa menyamakan Yesus dengan Isa yang diimani oleh orang Islam. Nah, kembali kepada apa yang disampaikan oleh Ustadz Ipung kepada Mbak Cika tadi itu ya, bahwa Yesus lebih terhormat di dalam Islam. Itu bukan Yesus ya, itu Isa dibanding dengan Kristen katanya. Apakah karena Isa tidak disalib maka dia lebih terhormat? Tunggu dulu, para bidat sebelum Islam ada, mereka juga sudah meyakini bahwa Isa atau Yesus tidak disalib. Bidat apakah itu? Paling enggak ada dua bidat sebelum Islam ada yang sudah meyakini bahwa Yesus tidak disalib. Yang pertama adalah bidat Basilides. Jadi Basilides ini mempunyai teori doketisme. Doketisme ini artinya diserupakan, bahwa Yesus tidak mati disalib, melainkan diserupakan oleh Simon dari Kirene. Jadi yang menggantikan Yesus di kayu salib adalah Simon dari Kirene, dan Yesus tidak disalib. Kedua adalah bidat Gnostik. Semua bidat Gnostik punya keyakinan bahwa Yesus tidak benar-benar menjadi manusia. Yang menjadi manusia hanya tubuh bayangannya saja. Oleh karena itu, menurut bidat Gnostik ini, tidak mungkin tubuh bayangan Yesus bisa disalibkan. Kemudian ada Ahmadiyah. Ahmadiyah ini menarik ya, punya keyakinan bahwa
penyaliban itu terjadi, tapi Yesus berhasil meloloskan diri dan melarikan diri ke India. Ini menurut Ahmadiyah. Nah, menurut Alkitab, Yesus disalib. Keempat Injil sepakat bahwa Yesus disalib. Tapi kalau kita ngomong tentang Alkitab, mereka nanti akan membantah bahwa Alkitab sudah dipalsukan. Oke. Karena itu mari kita bersama-sama melihat fakta sejarah. Oh, sebelum kita melihat fakta sejarah bahwa Yesus benar-benar disalib, ada yang kelupaan. Nah, dalam Injil Barnabas juga mengatakan Yesus tidak disalib. Ini menarik apa yang disampaikan di dalam Injil Barnabas, Injil palsu abad ke-16 ya. Di dalam halaman 420 pasal yang ke-215-216 berbunyi demikian. Ketika tentara bersama Yudas itu mendekati tempat Yesus, maka Yesus mendengar pendekatan dari banyak orang. Karenanya dalam ketakutan dia menarik diri ke dalam rumah dan ke-11 muridnya ketika itu sedang tidur. Kemudian ketika Allah melihat ancaman bahaya terhadap hambanya, maka Jibril, Mikael, Rafael, dan Uriel memerintahkan kepada para bawahannya untuk mengambil Yesus keluar dari dunia ini. Kemudian malaikat-malaikat yang kudus itu datang dan membawa Yesus melalui jendela yang terlihat ke arah selatan. Mereka membawanya dan menempatkan di surga ketiga dan dalam penjagaan para malaikat yang bertasbih kepada Tuhan untuk selama-lamanya. Jadi Yesus ini diculik oleh para malaikat, dilarikan dari jendela yang menghadap ke selatan. Lanjut ke pasal 216. Yudas masuk secara serampangan ke ruang Yesus di mana dia naik darinya, sedangkan para murid lainnya sedang tertidur. Kemudian Allah bertindak luar biasa dalam perkara yang luar biasa. Yudas berubah dalam gaya berbicara dan juga wajahnya menjadi seperti Yesus, sehingga kita meyakini bahwa dia memang Yesus. Jadi yang diserupakan itu Yudas. Pertanyaan saya adalah, tadi kan menurut Ustadz Ipung juga di dalam Al-Quran itu diserupakan, jadi bukan Yesus yang disalibkan. Pertanyaannya adalah, siapakah yang diserupakan mirip dengan Yesus, baik wajah maupun tutur bahasanya? Apakah Yudas Iskariot? Apakah Simon dari Kirene? Atau murid-murid yang lain? Coba jawab dulu, siapa yang diserupakan? Jangan hanya bilang diserupakan tapi orangnya nggak tahu. Oke, kita akan melihat fakta sejarah mengenai penyaliban Yesus. Dalam buku ini dijelaskan tentang sejarawan Romawi dan juga Yahudi yang mencatat penyaliban Yesus. Di dalam halaman 224, Flavius Josephus, seorang sejarawan Yahudi yang lahir tahun 37 Masehi, berkata demikian. Dan sekitar waktu itu datanglah Yesus, seorang bijaksana, kalau memang kita harus mengatakan bahwa ia adalah manusia, sebab ia banyak melakukan keajaiban dan mujizat. Ia adalah seorang guru bagi orang-orang yang menerima kebenaran dengan gembira. Ia banyak memenangkan hati orang-orang Yahudi dan orang Yunani. Dia adalah Sang Kristus. Pilatus ketika mendengar tuduhan-tuduhan dari orang-orang yang terpandang di antara kita telah menjatuhkan hukuman penyaliban atas dia. Tetapi orang-orang yang mencintainya tidaklah berhenti. Sebab pada hari ketiga ia menampakkan diri kepada mereka dalam keadaan hidup. Soal ini sudah dinubuatkan oleh nabi-nabi Allah, dan para nabi tersebut juga mengatakan banyak hal lain tentang dia. Dan sampai hari ini Kristen, demikian pengikutnya disebut, masih belum punah. Jadi dalam bukunya The Antiquities, Flavius Josephus mengatakan bahwa Yesus mati disalib dan bangkit di hari ketiga menampakkan diri kepada murid-muridnya. Ini bukan orang Kristen, tapi ini adalah orang Yahudi. Yang kedua adalah seorang Yunani yang bernama Tacitus, Cornelius Tacitus, yang hidup pada tahun 56 sampai 117 Masehi. Jadi Cornelius Tacitus ini adalah seorang senator dan sejarawan Roma.
Dia mengatakan demikian. Akibatnya, untuk menghentikan desas-desus itu, Nero yang diikat rasa bersalah mengalihkan tuduhan dengan memfitnah dan menghukum dengan siksaan paling keji kepada orang-orang yang disebut orang-orang Kristen yang dibenci karena kejahatannya. Kristus, dari siapa nama kepercayaan itu berasal, telah dihukum mati pada masa pemerintahan Tiberius oleh salah satu prokurator kita, Pontius Pilatus. Tetapi tahayul yang merusak itu setelah mereda untuk sementara, kini muncul kembali tidak hanya di Yudea, sumber pertama kejahatan, tetapi bahkan di Roma, pusat dari segala sesuatu yang mengerikan dan memalukan di setiap bagian dari dunia. Karena itu, penangkapan pertama kali dilakukan terhadap semua yang mengaku bersalah. Kemudian dari informasi mereka, sangat banyak orang yang dijatuhi hukuman, tidak setimpal dengan kejahatan membakar kota seperti kebencian terhadap manusia. Cornelius Tacitus mencatat dua hal dalam bukunya. Yang pertama adalah penangkapan, penyiksaan, dan pembunuhan orang-orang Kristen yang dilakukan secara biadab oleh Kaisar Nero di Roma, karena orang-orang Kristen dituduh membakar kota Roma. Yang kedua, Cornelius Tacitus mencatat tentang penyaliban Yesus. Dari dua sejarawan ini saja sudah cukup untuk membuktikan bahwa Yesus benar-benar disalib. Kalau Yesus tidak disalib, berarti Allah berbohong, karena Allah sudah menubuatkan ini ratusan bahkan ribuan tahun di dalam perjanjian lama. Bedanya di dalam kita, Mbak Cika, yang sudah berhasil diprank oleh Ustadz Ipung tadi itu ya, Kristen meyakini bahwa pengorbanan Yesus itu sekali untuk selama-lamanya. Kita nggak perlu lagi korban hewan setiap tahun, karena korban hewan itu sifatnya temporal atau sementara. Nggak bisa sekali korban itu menghapus dosa, nggak bisa, harus setiap tahun. Jadi Mbak Cika nggak mau ditebus oleh Yesus, sekarang pilih mau mengorbankan binatang. Ingat Mbak Cika, bahwa binatang bukan manusia. Darah binatang tidak sama dengan darah manusia. Oleh karena itu, binatang tidak dapat menebus dosa manusia. Hanya Dia yang suci, yang kudus, hanya Dia yang datang dari Allah yang sanggup menebus kita dari segala dosa dan kejahatan kita. Jadi begitu Mbak, apalagi berbuat baik dapat menghapus dosa, itu tidak ada di dalam Kristen. Kita berbuat baik karena kita sudah diperlakukan dengan baik oleh Tuhan. Manusia tidak mungkin dapat menyelesaikan hutang dosanya dengan berbuat baik, dengan berkorban, dengan memberi sebanyak-banyaknya, dengan amal ibadahnya. Tidak bisa. Sekali lagi, hanya satu yang bisa menyelamatkan kita, mengampuni dosa-dosa kita, yaitu Yesus Kristus, Sang Juru Selamat kita. Sekian dari saya. Shalom, salam waras, Tuhan Yesus memberkati.